Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haryanti Nurhaliza. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di kesempatan ini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah kepustakaan dan seminar pendidikan kimia, yang mana isinya itu adalah tentang presentasi saya terhadap proposal penelitian yang telah saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang menontonnya, dan selamat menonton. Judul proposal yang telah saya buat yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 7A dengan bahan ajar LKPD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, adapun latar belakang masalah yang ada di dalam proposal penelitian ini berdasarkan 3 hal. Yang pertama, hasil belajar siswa itu rendah. Kemudian yang kedua, guru cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian yang ketiga, buku paket yang terlalu banyak memuat informasi sehingga siswa bingung untuk mengambil informasi penting yang ada dalam buku. Nah, kenapa digunakan model Learning Cycle 7A? Ini karena model ini memiliki banyak sekali kelebihan, yang mana diantaranya yaitu 1. Merangsang siswa mengingat materi pelajaran sebelumnya. Kemudian memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga juga melatih siswa belajar menemukan konsep. Kemudian yang keempat, melatih siswa untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka pelajari. Dan yang paling penting, siswa itu diberi kesempatan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang sudah mereka pelajari. Nah, dibantu dengan LKPD, karena LKPD ini bisa kita desain, bisa guru desain untuk mengikuti sintaks dari model pembelajaran yang digunakan, kemudian bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan bisa didesain semenarik mungkin sesuai dengan karakteristik siswanya. Selanjutnya, pembatasan masalah yang ada di dalam proposal ini itu terdiri dari 4 hal. Pertama, model yang digunakan adalah model Learning Cycle 7A yang terdiri dari elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend. Kemudian bahan ajar yang digunakan adalah LKPD. Materinya itu difokuskan kepada materi laju reaksi karena materi ini adalah salah satu materi yang sulit bagi sebagian besar siswa. Kemudian hasil belajar yang diukur di sini hanya pada pengetahuan kognitif atau aspek kognitif atau pengetahuan. Selanjutnya, proposal ini memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7A pada materi laju reaksi terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, sehubungan dengan rumusan masalah ini, adapun tujuan pada proposal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Learning Cycle pada materi laju reaksi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terdiri dari 2 hal. Pertama, manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis sendiri yaitu sebagai bahan kajian teori yang dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk mengembangkan pembelajaran kimia. Kemudian kalau manfaat praktis sih dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama bagi guru, kemudian bagi siswa, dan bagi sekolah. Nah, untuk guru ini bisa menjadi alternatif guru untuk memilih model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran kimia. Kemudian untuk siswa bisa belajar lebih aktif dengan berlatih belajar dengan teman sebayanya. Kemudian bagi sekolah ini bisa menjadi pertimbangan untuk menerapkan model pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan hasil belajar dan kinerja guru. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini ada 2. Pertama, H0. H0 itu hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7A di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Sedangkan yang satu lagi itu HA, hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia tidak dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7A di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Selanjutnya, setelah hipotesis itu ada rancangan penelitian. Nah, di rancangan penelitian ini kelompok kelas itu terbagi jadi 2.
ada kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana dilakukan pretest O1 dan perlakuan untuk kelas A X1, perlakuan untuk kelas B X2, dan post-testnya itu O2. Nah, kelas A ini adalah kelas eksperimen, kemudian kelas B adalah kelas kontrol, di mana diberikan O1 yaitu tes awal pemahaman, kemudian diberi perlakuan berbeda. Untuk kelas A diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7A yaitu X1. Kemudian kelas B diberi perlakuan X2 yaitu menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, kemudian dua kelas ini diberikan juga sama-sama diberikan O2 yaitu tes akhir pemahaman. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi eksperimen research yaitu eksperimen semu, di mana populasinya itu adalah semua siswa-siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Tanjung Pinang tahun ajaran 2019-2020. Kemudian untuk sampelnya siswa-siswi kelas 11 dengan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang semuanya terdiri dari 34 siswa. Satu kelas itu terdiri dari 17 siswa. Untuk teknik sampling sendiri digunakan yaitu random sampling atau pemilihan sampling secara acak. Untuk teknik pengumpulan datanya itu digunakan angket, di mana angket ini adalah seperangkat daftar pernyataan yang disebarkan kepada responden. Responden di sini adalah siswa. Kemudian yang kedua ada lembar wawancara, yaitu seperangkat daftar pertanyaan yang disebarkan ke responden. Responden di sini adalah guru. Untuk instrumen penelitiannya sendiri, instrumen penelitian digunakan adalah berupa lembar observasi yang akan diisi oleh peneliti. Kemudian yang selanjutnya ada soal tes tertulis berisi 20 soal, 10 soal untuk post-test dan 10 soal untuk pre-test. Terakhir teknik analisis yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu pertama dilakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas ini untuk mengetahui normal tidaknya data penelitian tiap variabel penelitian. Ya, kemungkinan uji yang akan dipakai adalah uji Lillie-Force. Selanjutnya, kemudian uji yang kedua itu uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk melihat data hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Data di sini hasil pretest dan post-test. Terakhir baru dilakukan uji hipotesis. Ini untuk menguji apakah hipotesis itu kebenarannya diterima atau ditolak. Itu tadi presentasi saya terhadap proposal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.